Yesus bejana, karena Engkau mengasihi umat-Mu, dan kiranya Engkau sendiri yang berkenan berbicara, menyapa kami semua. Ampuni dosa dan salah kami, layakkan kami. Yang sakit Kau sembuhkan, yang susah Kau hibur, yang lemah Kau kuatkan. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus. Amin. Alkitab itu bukan sekedar buku agama. Alkitab itu sebuah love story book. Sebuah kisah cinta. Bahkan cinta yang kekal. Bagaimana pencipta itu bukan hanya mengasihi dan baik hati. Tapi jatuh cinta kepada makhluk satu ini namanya manusia. Dan di antara manusia dia mengambil sekelompok orang atau umat yang dimana dia mengikat perjanjian. Dan umat itu mengecewakan bangsa Israel. Murtad, meninggalkan, menyembah berhala. Tetapi yang luar biasa, Sang Pencipta ini gak pernah berhenti mengasihi. Aneh ya. Salah satu adalah kisah Nabi Hosea. Suruh nikah sama pelacur namanya Gomer. Mungkin dia bilang, nikah ya nikah Tuhan, tapi jangan sama pelacur. Tidak ada di Alkitab, tapi saya bayangkan begini. Itu aku, Hosea. Aku menikahi bangsa yang suka bersundal. Maka Gomer jadi tante Hosea. Mohon maaf kalau ada nama yang sama. Jadilah ibu pendeta, ibu gembala. Bayangkan. Diangkat hidupnya. Satu hari tante Hosea atau Gomer ini lagi mengaca. Aku ayu rugi aku jadi ibu pendeta. Tidak bisa mejeng katanya. Kumat melacur. Anda baca itu. Bayangkan. Bapak-bapak gimana kalau ada istri kayak begitu? Minggat-minggato gitu ya. Dan itu yang dilakukan Hosea. Nabi didatangi Tuhan, ngomong lagi. Hosea lagi apa betek Tuhan? Kenapa? Ya aku tahu. Bojoku minggat, melacur. Tuhan ngomong apa? Hosea, pergi cari dia. Bawa dia pulang. Saya waktu baca itu, spontan sebagai orang Surabaya. Iki cinta edan saya bilang. Bukan cinta biasa. Oh itu kan cerita Alkitab. Saya tunjukkan realita. Siapa yang membunuh Yesus? Orang Yahudi. Yang hari ini menjadi penyebab perang ini. Tapi ribuan tahun hilang dari peta. Karena dia yang nantang sendiri. Tanggungkan darah itu. Tahun 70 diserbu. Diaspora. Hilang dari peta. Tapi 1948. Israel lahir kembali. Saya tidak bicara sudut politik. Ini gak pakai iman. Anda lihat sendiri. Berita YouTube pun ada. Apa artinya? Tuhannya Israel belum pernah berhenti mengasihi umatnya. Seperti Tuhan, atau dengan kata Tuhan itu punya dua anak sulung. Anak sulung dan anak bungsu. Seperti Tuhan mengasihi bangsa Israel. Demikian Tuhan mengasihi gerejanya. Katakan amin dong. Apa gerejanya benar terus? Enggak. Betul? Cerita kegagalan gereja.
Pembunuhan pun ada. Protestan Katolik. Makanya kalau ada kasus-kasus, saya nggak pernah kecewa sama Tuhan. Saya tambah kagum sama Tuhan. Di tengah-tengah segala kegagalan, kejatuhan gereja dalam sejarah, saya melihat Tuhan tidak dan belum pernah berhenti mengasihi umatnya. Amin. Siapa Tuhan? Yahweh Elohim. Sesungguhnya pada saat dia menciptakan, dia tidak menjadikan bumi dan sorga itu terpisah. Tetapi supaya kerajaan sorga yang di atas, yang di alam tidak kelihatan itu dihadirkan di bumi. Manusia bukan makhluk jasmani punya roh. Manusia itu immortal divine being. Makhluk ilahi yang mortal. Immortal, sorry. Dia tidak diciptakan untuk mati. Dia disiapkan untuk terhubung dengan sorga. Makanya habitatnya sekalipun fisik, di situ portal sorga terbuka. Namanya Taman Eden. Dia bukan tempat yang indah semata. Sebuah tempat di mana portal sorga terbuka. Saya menulis buku Kingdom Paradigm Restoration. Saya tidak ingin cerita, tetapi satu kata dimulai yang mengejutkan saya. Sorga bukan hanya tempat yang indah. Sorga itu kerajaan. Memang sorga itu tempat indah, jangan khawatir. Tetapi hakikatnya sorga bukan hanya tempat indah. Kingdom. Ada rajanya. Ada pemerintahan. Dan ketika dia menjadikan bumi, dia tidak jadikan dengan iseng. Supaya kerajaan sorga itu dihadirkan di bumi. Itulah doa Bapa kami. Supaya di bumi seperti di sorga. Jadi bumi adalah kopinya sorga. Supaya pemerintahan sorga itu hadir di bumi. Sedikit supaya semoga nggak bingung. Ini kerajaan yang berbeda. Semua raja punya budak. Raja itu pasti punya budak. Tetapi raja satu ini enggak punya budak. Sebab semua penghuninya diadopsi jadi anak. Anak itu dicintai bukan karena berjasa. Anak itu tidak dibuang meskipun bersalah. Amin. Terbuang iya, tapi enggak dibuang. Anak hilang terlunta-lunta bukan karena dibuang bapaknya. Dia sendiri yang terhilang, betul? Banyak orang, aku dibuang Tuhan. Dia yang membuangkan diri. Yang kedua, dia rajanya raja, kingship. Sudah, ini agak jelas. Tapi yang ketiga, raja, semua raja punya istana, betul? Cari istana di sorga, di Alkitab, enggak ada. Tuhan hadir di bait kudus. Sebab ini keimaman. Pemerintahan surga hadir di bumi. Siapa yang memerintah? Bukan Tuhan. Tuhan yang menetapkan. Biarlah mereka berkuasa. Jadi yang suruh merintah siapa? Manusia. Jadi bumi itu kopinya surga. Yang merintah di bumi kopinya Tuhan. Itulah cerita Alkitab, bukan cerita agama. Dosa itu bukan pelanggaran immoral. Adam tidak membunuh, tidak berzina, tidak selingkuh.
Sebetulnya Hawa itu istri yang berbahagia karena tidak usah khawatir suami selingkuh. Gitu. Nggak ada saingannya. Apa yang dilakukan Adam adalah pelanggaran konstitusi kerajaan. Yang dilakukan oleh perwakilan kerajaan di bumi. Apa yang terjadi? Slide pertama. Silakan ditayang. Dosa bukan sekedar pelanggaran. Dosa adalah membawa kerusakan ekosistem. Sehingga bumi dan sorga itu terpisah. Putusnya ini tidak bisa dipulihkan hanya oleh agama. Putus. Akibatnya bukan sekedar pelanggaran yang membawa kematian, tapi pemisahan. Jalan masuk tertutup. Orang boleh berdoa, orang boleh beragama, tidak bisa menemukan. Sehingga tidak terjadi apa-apa. Dan manusia bukan hanya tidak kehilangan agama, next. Tapi kehilangan identitas. Siapa Adam itu? Imam, raja, dan pewaris putra. Siapa imam itu? Orang yang bisa masuk dan punya akses dan mampu akses. Makanya imam itu diurapi. Diurapi itu diselimuti. Tabernakel itu kayu diselimuti apa? Emas. Kayu itu tanah, fana. Emas itu ilahi. Para imam keringat, darah daging dikasih apa? Jubah dan diurapi minyak. Itu ilahi. Sehingga dia bisa masuk ke ruang kudus. Imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, di situ ada tabut, di situlah portal surga. Apa yang hilang dalam Adam? Dia kehilangan bukan agama tapi keimaman. Kehilangan akses. Kalau HP kehilangan akses, maka dia akan lowbat dan off, mati. Amin. Tadi kenapa saya ganti ini? Sinyalnya trouble. Kelihatan enggak? Nirkabel. Tapi kok suara hidup mati, suara hidup. Sinyalnya trouble. Trouble masih hidup mati. Kalau sinyalnya mati, baterainya enggak ada. Bisa nyambung enggak? Yang hilang adalah kekuatan nyambung. Ukurannya bukan nyanyinya kenceng. Bukan semangat saja. Semangat perlu. Nyanyi kenceng bagus. Tapi apakah kita punya signal? Terhubung. Sebab ketika terjadi pemisahan, Adam kehilangan keimamannya, kehilangan kerajaannya, rajanya. Makanya akibatnya banyak orang, seperti tadi disampaikan Pak Gem, jadi korban nasib. Raja itu apa? Pemerintah. Bukan atas manusia yang lain, atas kehidupan. Kita tidak diciptakan melarat. Saya tanya, siapa yang mau melarat? Enggak ada. Betul? Karena desain kita enggak untuk melarat. Dia diciptakan hari ke-6. Semuanya tersedia. Amin. Sebelum Tuhan memberi perintah dalam Kejadian 1 ayat 26 atau 28. Allah memberkati mereka. Jadi berkat dulu atau perintah dulu? Kemana? Perintah dulu atau berkat dulu? Berkat dulu. Anda punya anak. Lahir. Yang Bapak Ibu tahu. Itu bisa bantu kita atau ngerepoti kita.
Ngerepoti, gak turu. Betul? Saya karena waktu anak iki kok gak gede-gede kapan melakukan gitu ya. Kalau anak kijang, anaknya kuda, sekian jam sudah bisa lari-lari. Anak manusia ini suwene, saya bilang. Ngerepoti, ngompol, tapi kita nggak merasa terganggu. Kita sayang sama dia. Amin. Berjasa enggak? Bisa ngekei duit, ngewangi cuci-cuci. Catat itu. Agama itu apa? Kamu harus setia, kamu harus. Saya tidak katakan kita terus tidak melakukan apa-apa. Tapi kekristenan tidak dimulai kita mengasihi Tuhan. Kita harus mengalami Tuhan Yahweh itu mengasihi kita lebih dulu. Dan kasihnya bukan kasih umum, kasih pribadi, person. Lihat. Tuhan tidak mendeklarasikan dirinya sebagai Allahnya agama. Yahweh itu dia mendeklarasikan diri sebagai apa? Aku Allahnya Abraham. Betul? Waktu Elisa dibawa lihat kemuliaan Elia naik ke sorga, dia pulang, dia terima jubahnya, dia pukul sungai itu. Ngomong apa? Yang suka baca Alkitab tahu, yang tidak pernah tidak tahu. Di mana Allahnya Elia? Anda tidak dipanggil hanya beragama. Anda dipanggil untuk mengenal dan dikenal Tuhan. Allah kita ini bukan Allahnya orang agama Kristen. Kalau saya bahasakan itu lanjut. Allahnya Yeftah. Mohon maaf enggak pakai Pak ya Pak. Soalnya Abraham ya enggak pakai Pak. Allahnya Guana. Dan ketika kau jalan sama dia, orang akan bilang gini, aku kepingin kenal Allahmu. Katakan amin. Tapi seringkali orang luar enggak ketok Allah kita. Karena kita kosong. Apa yang dibahas Yesus? Sebentar. Slide nomor berapa ini? Nomor 6. Ya, 6. Anak bungsu tidak hanya butuh pengampunan, betul? Jubahnya kotor, najis, bau babi. Dia nggak hanya terima pengampunan, dia terima perjanjian. Yang ditandai dengan disembelihkan apa? Anak lembu, diberi jubah, identitas baru. Karena dia hidup sebagai gembel, dengan kata lain budak. Zaman sekarang nggak ada. Oh ada. Orang yang kena pinjol, orang yang nggak bisa bayar utang, itu budak. Karena dia di bawah kuasa. Apa Paskah dalam perjanjian lama? Keluar dari perbudakan. Apa itu budak? Catat. No identity. Tidak punya identitas. No dignity. Tidak punya martabat. No destiny, tidak punya masa depan. Itu budak. Dan Israel bukan hanya lepas. Dari bebas, dia menemukan identitas baru. Dia menemukan martabatnya. Engkau menjadi harta kesayanganku sendiri, bangsa yang kudus dan kerajaan iman. Dan dia menemukan destiny-nya, tanah perjanjian. Itu gagal. Dan Israel tidak mengikuti sekedar kata Musa. Inilah Allah kita. Sejak awal dia tidak hanya di sorga nun jauh. Dia punya villa, dia hadir di bumi. Di Gunung Eden. Waktu Israel keluar, dia hadir di mana? Di Sinai.
Orang Israel tidak hanya, oh Musa ngomong ini, iya percaya. Dia tidak hanya sekedar percaya. Dia melihat Tuhan itu hadir. Amin. Cuma mereka gagal untuk memahami dan mengenal apa yang dibawa Yesus. Next. Dia tidak datang membawa agama baru. Dia datang untuk membawa sebuah paradigma baru. Dari peraturan kepada hubungan. Dari morality kepada identity. Kenapa identitas? Karena identitas itu yang menentukan perilaku kita. Anda nggak bisa ngajari ayam untuk terbang. Betul? Betul? Karena dia ayam. Tuhan tidak mengajari perilaku dulu. Tuhan memberi benih. Seed. Melalui perjanjian. Tugasnya 5 jawatan itu benih itu tumbuh. Kenapa banyak orang Kristen tidak beda dengan orang yang lain? Karena benih ini nggak pernah tumbuh. Karena benih ini tumbuh di tanah yang cocok. Amin. Amin. Ya. Habitat yang cocok. Jadi apa yang dibawa Yesus? Yesus tidak datang membawa agama, tetapi membawa kerajaan sorga yang hilang. Deklarasi pertama Yesus apa? Bertobatlah, kerajaan sorga telah datang. Amin. Dia ngomong, apa yang paling utama dalam hidup ini? Carilah kerajaan sorga. Apa permintaan utama dalam doa Bapa kami? Datanglah kerajaan. Lalu dalam Lukas, Tuhan mengutip, jangan khawatir, jangan takut, hai kawanan kecil. Sebab Bapamu berkenan memberi apa? Bukan agama, kerajaan. Amin. 40 hari dia sebelum naik ke sorga. Anda baca dalam Kisah Rasul 1 ayat 2 atau 3. Dia ngomong apa? Kerajaan surga. Kerajaan surga di mana? Di atas. Di bumi. Untuk masuk ruang ini Anda harus masuk lewat pintu. Amin. Kalau pintunya tertutup Anda harus punya kunci. Yesus berkata, akulah pintu. Yesus berkata, aku berikan kamu kunci. Matius 16 ayat 19. Kerajaan surga bukan hanya pengampunan. Kerajaan surga itu sebuah pemerintahan. Pengampunan bukan tujuan akhir. Pengampunan diberikan karena ada kejatuhan. Amin. Kita sakit minum obat, tapi kita tidak lahir hidup untuk minum obat. Setuju? Kerajaan surga bukan hanya sebuah pertolongan. Kerajaan surga itu harta. Tidak semua orang bisa melihat. Tetapi kalau engkau melihat, maka kita akan mengejar. Itu tidak kasat mata, tapi itu nyata. Itu tidak di atas, tapi di bumi. Sebab dia Allah yang berkunjung. Kan Yesus berkunjung. Jadi apa 2000 tahun yang lalu? Kunjungan sorga atas bumi. Sehingga sorga bukan lagi misterius. Sorga itu bukan cerita dongeng. Sorga itu dihadirkan di bumi. Siapa mau ngalami? Oh, enggak semua. Ya. Saya tidak bicara, oh soalnya siapa mau ngalami itu nanti khawatir meninggal dunia. Enggak, saya enggak ngomong meninggal dunia. Ini serius. Di mana sorga itu? Salah satu pendeta terkenal Chu Yonggi. Di mana alamat Tuhan? Betul ya? Where is the address of God? Kalau saya tidak ketahui addressnya ini, alamat, saya nggak sampai di sini. Betul? Tuhan bilang, akulah jalan.
Tuhan bilang, akulah pintu. Akulah portal. Dan aku punya kunci. Jadi apa yang dibawa Yesus? Dia membawa kunjungan dan intervensi, invasi surga atas bumi. Amin. To conquer the undefeated power. Untuk menaklukkan kuasa yang tidak terkalahkan sebelumnya. Siapa dia? Maut. Maut itu berkuasa sejak zaman Adam. Makanya orang susah, orang terluka, orang sakit. Saya tidak ngomong sakit itu setan. Tetapi keadaan kondisi karena dunia yang berdosa. Makanya ada bakteri, ada virus. Dan terus bermutasi. To solve the unsolved problem. Sebuah problem yang tidak terselesaikan oleh agama. To restore the greatest loss. Kehilangan terbesar. Bukan agama. Bukan hanya mati masuk surga. Tapi surga di bumi. Saya melihat mata-mata yang mulai tertarik. Ini yang dibawa Yesus. Ini yang diajarkan dalam doa Bapa kami. Datanglah apa? Kerajaan. Diawali dengan kematian, penebusan yang membawa pengampunan. Tetapi dia bukan hanya penebus yang untuk mengampuni dosa kita. Sebab yang kita butuhkan adalah bukan hanya pengampunan. Anak yang bungsu tidak hanya bersalah, dia mengalami kerusakan. Betul? Dia mengalami loss identitas. Bapak tidak hanya memberi pengampunan. Terima kasih untuk pengampunan. Yang saya mau sampaikan bukan mengecilkan pengampunan. Tapi Tuhan lebih dari pengampunan. Amin. Next. Terus. Dan untuk mengampuni terus. Untuk diampuni terus. Pelanggaran ini tidak bisa dibayar dengan amal. Karena konstitusi kerajaan berkata, upah dosa, maut, mati. Mati itu nyawa. Nyawa diganti nyawa. Nyawanya binatang kotor ditebus binatang bersih. Nyawanya manusia kotor orang berdosa diganti dengan manusia sebelumnya. Before. Susah amat. Sebelumnya maksud. Ganti slide. Oh nggak bisa kalau mundur nggak bisa. Maju tok. Oh ya bisa. Manusia dosa ditebus manusia tanpa dosa. Amin. Kalau ndak ngerti ini, wong sing dosa kene kok sing mati kono. Saudara seberang kita kan nanyakan gitu. Ini konstitusi surga. Sejarah China mencatat waktu Yesus mati. Anda lihat di YouTube. Manusia surga mati, semua dosa di bumi diampuni. Masih ada tambah yang mau nerima. Next. Dia lahir di Migdal Eder, tempat domba yang bawa korban itu diternakkan. Dia lahir untuk mati. Next. Apa yang dia bawa? Bukan hanya dosa, pengampunan dosa. Deklarasi pertama waktu setelah 40 hari puasa. Ini bukan baca tetapi proklamasi. Proklamasi itu siapa yang bisa menyatakan? Orang yang punya otoritas. 17 Agustus 45. Bukan si A, si B, tapi Insinyur Soekarno diberi otoritas oleh rakyat Indonesia. Memproklamasikan lahirnya NKRI. Dan ini adalah seorang yang diberi otoritas. Mendeklarasikan kerajaan surga datang.
melalui Injil, kabar baik. Buat siapa? Orang miskin. Jadi Yesus nggak cerita cuma surga di atas. Amin. Amin. Ada pengajaran, jangan minta duit, itu kedagingan. Loh, manusia butuh duit. Makanya jadi anak dulu. Doa Bapa kami, saya sudah bagikan. Statement pertama Pak, Bapa kami yang ada di surga. Kalau bahasa Betawi, babi gue yang ada di surga. Aye anakmu B, duitku entek B. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Nganak. Tapi kerajaan surga bukan duit loh ya. Itu ekspresi. Yang kedua apa? Dia mengutus aku. Bahasa Inggris. Saya bukan karena bahasa Inggris. Karena ini keluar. Untuk kesembuhan. To heal the broken heart. Saya orang yang mengalami. Sebelum terima Tuhan nangis gak pernah, guyu gak pernah. Wajah saya itu beku. Saya dijamah Tuhan, saya nangis 1 minggu. Kalau orang itu dote wakeh, kotorannya wakeh. Jadi keluar itu kayak dicuci. Ambune ndak karu-karuan. Ini ndak ngomong fisik ya. Batin. Nangis 1 minggu. Saya nggak ketemu agama. Saya terbuka mengalami kehadiran. Amin. Saya ketemu papi. Dia tidak akan nyatakan sebagai raja dulu. Tidak ngerti. Waktu Pak Harto punya anak, siapa? Bambang, Tommy, Mbak Tutut. Waktu bayi, ngertilah Bapak Presiden. Ya tidak ngerti. Betul ya? Mulai gede, bapakku ternyata kuoso. Tapi wae cilik, bapak. Itu aja. Dia mengalami sayangnya bapak. Itulah yang dibawa Yesus. Yang ketiga apa? Kelepasan. Doa Bapa kami sama. Permintaan pertama Pak setelah kerajaan surga. Berikanlah makanan, rezeki. Ketika engkau masuk menemukan padang rumput itu, engkau akan berkata seperti Mazmur 23. Apa? Tuhan gembalaku, tidak kekurangan aku. Ini sebuah energi kuasa yang membuat saya tidak ingin menyudutkan siapapun. Membuat seorang itu gak bisa melarat. Katakan amin. Itulah kerajaan surga. Saya tidak katakan Anda jadi konglomerat. Tapi gak bisa melarat. Siapa mau menemukan kerajaan surga? Dan di situ Anda menemukan energi. Kita belum sempurna. Tetapi yang saya lihat di Alkitab, 40 tahun bangsa Israel. Jalan, gak ada yang sakit, butuh dokter. Saya dikasih, ya saya masih pernah sakit, beberapa kali sakit juga. Tapi puji Tuhan sembuh. Saya dikasih kartu asuransi. Cukup mahal karena itu perusahaan besar. Tahun pertama lewat. Tahun kedua atau 3 stafnya. Bapak masih mau enggak? Ya mau lah dikasih. Terus yang ngasih ngomel. Tak lihat catatannya, kamu tuh dikasih asuransi, enggak pernah mbok pakai. Loh ya apa memang gak lunga dokter. Tahun kedua yang enggak terpakai sama sekali. Tahun ketiga gak dikasih saya. Rugi ngekei kue. Ya saya juga gak minta sakit kan. Saya bukan gak pernah sakit. Saya cuma bisa ngomong gini. Satu, saya bisa bersaksi. Berkali-kali saya sakit. Artinya berkali-kali saya disembuhkan. Waktu COVID, saya ngalami kesembuhan ilahi. Di kamar saya nyembah, larut, saya dibawa bersyafaat, saya tertidur, bangun, saya sembuh. Saya tahu, saya belum mencapai. Saya tahu ada rahasia. Orang bisa sehat sampai akhir hidup.
tanpa sakit. Mati ini piye? Ya mati aja. Pulang ke surga. Mau nggak? Jangan bilang, opo sakit? Supaya Pak wis tuwek. Di mana ayatnya kalau tuwek itu sakit? Loh, udah ada. Loh, betul ya? Saya ngomong ini bukan tidak pernah sakit loh ya. Masih belajar. Tapi Alkitab yang ngomong. Cari man of God. Mati, permisi. Matinya stroke. Tidak ada. Betul? Ayo lihat Alkitab. Kalau tidak jadi martir, mati tua. Amin. This is the kingdom of God. Karena Yesaya 33:24. Di sana tidak ada orang yang sakit. Karena semua orang dosanya diampuni. Sebenarnya pengampunan dan kesembuhan itu jadi satu. Kita yang memisahkan. Next, ini penting sekali. Dia mati untuk apa? Ada 3 karyanya. Kematiannya. Yang kedua apa? Kebangkitannya. Yang ketiga apa? Kenaikannya ke surga. 3 elemen ini, 3 karya ini nggak boleh dipisahkan. Yesus nggak cuma mati, dia bangkit. Kalau mati tok, Anda belum terhubung. Kalau nggak terhubung, listriknya nggak bisa masuk. Betul? Makanya banyak orang Kristen menjalani hidup seperti yatim piatu. Yatim piatu itu anak. Anak hilang itu anak. Tapi dia tidak mengalami kasihnya Bapak. Bukan tidak dikasih. Catat. Kasihnya nggak nyampe. Kasihnya nggak nyampe. Anda dikirim WA, HP Anda off atau di luar service area, nyampe nggak WA-nya? Nggak nyampe. Sudah dikirim belum? Sudah tapi belum. Banyak orang Kristen mengalami sudah tapi belum. Kita harus cari kuncinya supaya yang sudah itu jadi sudah di bumi. Katakan amin. Yang sudah di surga jadi sudah di bumi. Karena tidak otomatis yang sudah di surga nyampe di bumi. Kok bisa begitu, Pak? Daniel berdoa berapa hari? Ayo. Berapa hari Daniel berdoa? 21 hari. Tapi malaikat berkata waktu menampakkan diri, sejak hari pertama doamu sudah dikabulkan. Betul? Nyampe enggak? Enggak. Jadi hari kedua sampai 21 itu bukan pergumulan dijawab, dikabulkan. Pergumulan supaya yang sudah dikabulkan nyampe di bumi. Amin. Anda jangan bayangkan Tuhan mau sembuhkan aku enggak. Tuhan mau pulihkan aku enggak. Anda harus bayangkan Tuhan sudah. Gimana engkau terima kunci? Bagaimana engkau menerimanya? Katakan amin. Pagi hari ini. Jadi cara berpikir kita harus dirubah. Tuhan mau memulihkan ke ekonomiku enggak? Jangan pikir begitu. Pemulihan itu sudah ada. Gimana ngambil? Amin. Lu beda loh. Tidak diberi sama sudah diberi. Caranya ngambil. Sudah, ayo jumuk. Kalau dibasi atau enggak, itu kan enggak enak ya. Rasanya hati saya lemes. Tapi kalau dikatakan sudah jumuan, semangat enggak? Semangat. Ini beda paradigma. Banyak orang Kristen sebaik Tuhan, mbok dikabulno, mbok Tuhan. Anda harus berubah pikiran. Yesus tidak datang hanya untuk urusan surga di atas, di bumi. Dia adalah imam besar, nanti ke sana. Kalau orang dosa, termasuk pendamaian, dia bawa domba, dia tempelkan tangannya ke domba. Setuju? Perjanjian lama. Di depan imam. Setelah itu apa? Langsung dombanya disembelih. Betul? Yesus domba Allah, setuju?
Tapi ada bedanya. Dia tergantung di atas kayu salib. Berapa jam? Catat itu. 6 jam. Apa bapak itu ngawur? Membiarkan anaknya 6 jam tergantung di atas kayu salib? No. Jadi apa yang terjadi dalam 6 jam? Bayangkan itu. Apa yang ditanggung? Bukan cuma dosamu. Penyakit kita. Kebangkrutan. Trauma. Kutuk. Luka. Kerusakan. Aib. Kalau seorang gadis diperkosa. Atau dia pacaran, dia hubungan intim. Setelah itu pacarnya meninggal tanpa pesan. Dia jalani hidup dengan apa? Aib. Kotor. Betul? Bukan kotoran secara fisik. Saya menemui banyak orang seperti itu. Kalau orang diperkosa itu dosa enggak? Ibu-ibu mau dijawab, dibela gitu. Dosa enggak? Ya, bukan pura-pura diperkosa loh, diperkosa bener. Dosa enggak? Loh, ada yang jawab dosa ya Pak? Enggak, dia korban. Dia enggak butuh diampuni. Dia butuh ditahirkan. Dia butuh dilepaskan dari rasa. Dia butuh disembuhkan. Saya sudah lihat orang-orang yang pernah dilecehkan. Kelepasan, keluar kotorannya itu. Najis ya, rasa najis itu dipulihkan. Itulah Yesus. Dia nggak butuh diampuni dalam hal perkosaan itu. Dia mati untuk apa? Next. Bukan hanya untuk dosa. Perjamuan kudus untuk apa? Perjanjian. Apa itu perjanjian? 2 jadi 1. Apa itu perjanjian? Mempelai wanita bisa lihat kehadirannya mempelai pria. Apa? Cadarnya dibuka. Saya tantang, saya sering nantang. Jangan berhenti percaya. Masuk perjanjiannya. Apa bedanya Pak? Untuk terima pengampunan, cukup satu pihak yang mati buat kita. Yesus mati. Tapi untuk mengalami perjanjian. Perjanjian itu bukan lihat tangannya, bukan lihat cuma pertolongannya. Hidupnya. Perjanjian melalui perjanjian mengalami keintiman. Karena kasihnya Tuhan itu bukan cuma kasihan. Ibu-ibu dengarkan saya. Dulu bapak itu ngajak kencan pertama kali. Itu karena kasihan atau karena naksir? Naksir. Jadi jangan dipikir kasihnya Tuhan itu cuma kasihan. Bapak-bapak dulu ngajak kencan ibu itu apa gini? Duh arek iki kurune rek, sakno aku rek tak jak kencan ae. Lu kasihnya Tuhan itu bukan kasihan toh. Dia sayang. Amin. Makanya diajak kencan ditembak. Kamu mau jadi punyaku. Amin. Bapak-bapak, jujur. Kenapa seorang pria menikahi wanita atau gadis yang dicintai? Makanya ada istilah keinginan seorang laki-laki. Kepingin apa? Berintim. Bapak-bapak, iya atau iya? Lah iyalah. Gimana seorang pria boleh berintim, hubungan intim dengan seorang gadis yang dicintai? Dalam pernikahan. Perjanjian. Amin. Makanya apel. Makanya Yesus berkunjung. Bukan di atas. Loh, dia harus naik ke atas, Pak. Makanya dia kirim the reality of Christ. Holy Spirit. Dialah Yesus dalam roh. Engkau gak cuma dengar. Engkau bisa merasakan.
Amin. Kapan Pak? Kapan aja. Kalau dia telepon membuka, engkau minta dia ketemu. That's Jesus. Pagi ini jangan sia-siakan. Dia cuma nunggu iman. Orang miskin, orang sengsara mencari air. Enggak ketemu. Aku Tuhan yang memberi mereka minum. Dia enggak bawa tulisan air. Dia enggak bawa gambar air. Dia bawa air wujudnya. Ambil, minum. Air kehidupan. Terima benih ilahi dari aku. Pria itu apa sih? Pemberi benih. Perempuan itu apa? Penerima benih. Betul gak? Yesus tidak berhubungan seks. Yesus memberi benih secara spirit. Di dalam rahim kita. Melalui keintiman. Itulah penyembahan. Slide nomor 26. Dia mengalahkan 26. No. Sebelumnya. 26. No. 19. Penakluk. Kita lihat satu film. Tolong di off-kan. Lihat klipnya. Loh. Satunya di off kan. Ya. Mulai awal. Klipnya ini mulai awal. Loh. Satunya musiknya di off kan dulu. Ya, yang ini mulai awal supaya ngerti. Hanyalah orang benar yang dibunuh dan kemudian 3 hari kemudian mujizat kebangkitan terjadi. Tapi jika memang sesederhana itu tadi sudah dijelaskan Pak Gembala. Pada saat itu, mengapa salib tidak menjadi akhir hidupnya? Melainkan menjadi momen ketika kematian itu sendiri mulai utuh ketika Yesus menghembuskan nafas terakhirnya. Yang dilihat orang di bumi adalah tubuhnya yang dibaringkan di sebuah makam, tapi di alam spiritual yang terjadi adalah konfrontasi langsung yang sepenuhnya Avengers. bahwa sama seperti sebelumnya dia telah menelan setiap manusia. Ini dia juga telah menelan orang Nazaret ini ke dalam kegelapan. Namun dia segera menyadari bahwa apa yang telah ditemuinya bukan jiwa orang biasa, melainkan Tuhan yang membawa dalam dirinya sumber kehidupan. Beberapa tradisi kuno telah lama menyatakan bahwa ketika Yesus turun ke Hades, ia tidak diseret sebagai korban yang kalah, tetapi masuk sebagai penakluk. Kegelapan ingin memenjarakannya, tapi sebaliknya dirobek olehnya. Kuburan ingin menahannya, tetapi ternyata tidak mampu menahan Tuhan. Yang memberi kehidupan itu bukan kematian yang tenang, tapi guncangan yang begitu kuat, sehingga kematian menyadari untuk pertama kalinya bahwa dia juga bisa katakan apa yang sesungguhnya diberitakan oleh kebangkitan itu bukanlah sekadar kisah mujizat, tapi bahwa kematian tidak lagi memegang otoritas akhir yang paling ditakuti umat manusia telah dihancurkan oleh Yesus sendiri 2000 tahun yang lalu. Jika bahkan kematian pun kehilangan kekuatannya di hadapannya lalu, apa yang masih Anda takutkan sampai hari ini? Apakah Anda percaya Yesus telah memenangkan peperangan ini? Jika Anda tulis, Yesus telah menang di kolom komentar dan bagikan video ini agar mereka yang hidup dalam ketakutan akan tahu kematian bukanlah jawaban terakhir. Yesus adalah jawaban. Cukup. Balik lagi. Kuasa maut dikalahkan. Maut itu gimana? Catat. Pernah dengar wayang Gatut Kaca, Antarjo, Antasena? Aneh ya. Mitos legenda Yunani, Zeus, Hades, Sudon. Di bawah bumi itu Hades. Itu dunia orang mati. Semua turun ke sana. Kata kepercayaan seberang. Tapi ketika Anda dipanggil Tuhan, saya dipanggil Tuhan, meterai Yesus, dunia orang mati tidak nyedot kita. Amin. Karena ada stempelnya Yesus. Dia mengalahkan dunia orang mati. Tapi yang dikalahkan bukan hanya itu. Anda pernah dengar nama Nyai Roro Kidul?
Itu di laut. Itu bukan putri itu malaikat jatuh yang menguasai lautan. Dunia gaib yang di sana. Makanya ada orang-orang yang hilang, saya tahu itu diambil di situ. Nanti dalam Wahyu 20 ayat 13, laut menyerahkan orang mati. Laut menyerahkan maut dan orang mati yang ada di sana. Termasuk Nyai Roro Kidulnya diserahkan ke api yang kekal. Maut dikalahkan. Maut ketiga di mana? Itu yang kita hadapi. Di udara. Apa manifestasinya? Pedang, kelaparan, sampar. Tadi saya singgung apa? Sakit penyakit. Yang kedua apa? Kelaparan apa? Soal ekonomi. Yang ketiga apa? Pedang. Kerusakan rumah tangga. Permusuhan, kepahitan. Itu pedang. Yesus mengalahkan itu. Mematahkan. Dia datang untuk mematahkan perbuatan iblis. Anda nggak perlu khawatir iblis model toyol apa gendro. Yang Anda harus hadapi itu gimana kuasai membawa orang bangkrut. Ada orang kaya tapi pedang masuk dalam rumah tangga. Atau dia kaya tapi sakit tidak tersembuhkan. Battlefield kita ini 3 bidang. Keuangan, kesehatan, hubungan. Tadi disebut Pak Gembala, saya tidak janjian. Kita didesain untuk menang, katakan amin. Untuk terima, Anda harus mengaku. Untuk diampuni dosanya, kita harus ngomong apa? Aku orang berdosa. Untuk disembuhkan, Anda harus berkata, mengaku, aku sakit. Aku terluka. Untuk Anda diberi roti, Anda harus ngomong apa? Aku lapar Tuhan. Beri roti dari sorga itu. Aku haus Tuhan. Aku gak ada yang mencintai Tuhan. Dia datang untuk membuka pintu. Supaya manusia di bumi hidup dalam sebuah dimensi yang tidak kelihatan tapi nyata. Kerajaan sorga. Di mana? Anda nggak harus naik haji ke Yerusalem, apalagi musim perang ini. Kingdom of God is within you. Di pikiran kita. Firman, Roh Kudus. Eden itu di sini. Ada sungai. Makanya Tuhan bilang, air yang kuberikan menjadi apa? Mata air, sungai. Lah kenapa enggak semua orang Kristen keluar airnya? Banyak sampahnya. Tertutup. Minta Tuhan buang sampahnya. Cabut. Kepahitan. Ketakutan. Keminderan. Kotoran. Cabut. Air itu ngalir. Atau Anda minta, kasih aku air Tuhan. Itulah kerajaan sorga. Makanya dia gak hanya mati, dia gak hanya bangkit. Yang ketiga apa? Dia naik ke sorga. Next. Ini. Ya ini coba gambar. Musuh terakhir apa? Maut. Yesus tidak datang hanya untuk dosa. Yesus datang untuk mengalahkan kuasa maut. Antarejo, Antasena, Gatotkaca dikalahkan. Zeus, Hades, Sudon dikalahkan. Sehingga orang yang berjalan di situ, dia diberi identitas, dia diberi apa? Tongkat, cincin. Yang mengalahkan itu. Amin. Perang. Aku memberi kuasa untuk mematahkan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, perintah pertama apa? Bukan perintah moral. Berbuahlah, bertambah banyak, penuhi bumi. Dan yang keempat apa? Taklukkan itu. Berarti ada perintah perang, ada anasir jahat di bumi. Siapa? Lucifer. Kuasa maut. Tapi tidak berkuasa.
Sampai Adam jatuh dalam dosa, maut berkuasa. Yesus datang untuk mengalahkan. Ambil kuncinya. Masuk perjanjiannya. Hidupmu gak pernah jadi biasa. Kenapa banyak orang Kristen biasa? Karena dia menganggap Yesus hanya penolong. Tidak pernah jadian dan masuk perjanjian. Untuk terima pengampunan satu pihak mati. Untuk masuk perjanjian dua belah pihak. Menyerahkan apa? Tubuh dan hidup. Itulah penyembahan. Nanti penyembahan tetap nyanyi, tetap keluarkan suara yang keras. Tapi bukan itu fokusnya. Bawa persembahanmu, hatimu, hidupmu. Uji Tuhan. Kau datang Tuhan, nanti apinya datang. Airnya datang. Berserulah sama dia. Aku mau jadi milikmu. Makanya dia naik ke surga. 2 slide berikutnya. Oh ini bangkit. Ya sudah. Slide 24. 28. 24. 26 atau terus. Ya penghubung. Next. Imam besar dia membangun jembatan. Terangkatlah pintu yang berabad-abad. Salah satu tandanya waktu Yesus mati itu apa? Tirai terbelah. Jalan masuk. Tabut perjanjian itu apa? Portal. Anda bisa main wifi, harus ketemu apa? Portal. Lalu punya pas. Ada terhubung. Dimensi yang tidak kasat mata, tapi nyata. Siapa mau? Tidak tunggu meninggal dunia, jangan khawatir. Sekarang. Dan di situ, next, kau akan menemukan sorga. Terus, barang siapa haus, air yang kuberikan menjadi mata air. Siapa yang percaya padaku, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air. Air bukan tulisan air. Air itu wujud. Kalau Anda haus, saya kasih tulisan air, hilang hausnya. Enggak, itulah hukum Taurat. Tak kasih gambar air, hilang hausnya. Enggak. Kapan hilang hausnya? Ketika Anda ketemu wujud air. Apa bedanya Yesus dengan Taurat? Taurat membawa tulisan air. Yesus membawa wujud air. Dan dia bilang, yang mau, yang haus, ambil. Gak pakai bayar. Minumlah. Sebab aku Bapamu, aku Allahmu. Air buat manusia apa? Cinta. Apa itu? Martabat. Orang kalau melarat, nelongso. Betul? Saya tidak menghina orang, tapi nelongso, saudara. Karena manusia hidup butuh martabat. Kucing tidak butuh martabat, betul? Manusia diciptakan punya martabat. Anda nggak dipanggil jadi budak. Sebagian pengajar jadi budak. Tunggu dulu. Anak dulu yang menghamba. Bukan budak. Budak itu takut. Dihukum. Anak itu disayang. Karena disayang dia menghamba. Amin. Beda paradigma. Dari tatanya mengalir air. Next. Saya minta pemain musik maju. Lalu ia menunjukkan sungai air kehidupan dari tata yang mengalir dari tata Allah dan tanah anu domba. Makanya di situ ada pohon kehidupan. Semua agama menyembah. Apa bedanya? Melalui Yesus Anda tidak nyembah dalam ritual. Anda terhubung. Anda dikasih HP, pun dikasih wifi. Amin.
Anda dikasih password, wifi-nya jalan. Saya waktu lebaran ke Bali, Pak. Ngelewati hari Nyepi. Saya baru tahu waktu Nyepi itu sampai sinyal handphone itu cross. Orang di jalan nggak bisa komunikasi. Tapi karena saya di hotel ada wifi, saudara. Saya tetap jalan. Itulah agama. Nggak bisa connect. Minta 5. Haleluya. Pelan aja. Siapa mau menemukan kerajaan sorga di bumi, di dalam hidup kita? Dia bukan hanya pengampunan. Dia kehidupan. Dia kesembuhan. Dia kebutuhan. Dia kelepasan. Dia kehidupan. Kerajaan cinta. Saya seringkali ngomong begini, Tuhan, saya mau melayani Engkau di dalam kerajaan-Mu. Karena ini kerajaan yang tidak jadikan kita budak. Kerajaan yang mengadopsi gembel-gembel, orang sakit, orang kusta, orang terluka, orang miskin, orang berdosa diadopsi menjadi anak. Amin. Boleh minum di sungainya. Boleh sembuh. Jangan lihat Yesus mati. Yesus mati, bangkit, naik ke surga, mencurahkan rohnya. Bukan hanya untuk pengampunan. Maka Paulus berkata, kalau Yesus mati, tok nggak bangkit, engkau tetap mati. Karena nggak terhubung. Tapi Yesus tidak hanya mati, dia bangkit. Apa artinya? Blokade dosa, maut itu dilepaskan. Itulah Fir'aun. Let my people go. Lepasin anak gua. Siapa di antara Anda tidak usah angkat tangan, terbelenggu. Kemelaratan itu kebelenggu. Sakit itu belenggu. Konflik yang membuat pahit. Itu adalah perbudakan. Yesus mengalahkan itu. Tidak ada di antara. Ini saya tidak ngomong saya lebih. Tidak ada di antara Anda, termasuk saya, nggak pernah terluka. Setuju? Siapa yang nggak pernah terluka di sini? Saya nggak angkat tangan. Semua pernah terluka. Pak Gem juga pernah terluka. Semua manusia. Karena dunia ini penuh kekuatan. Kuasa yang membuat luka. Yesus tidak datang untuk orang yang sehat. Yesus datang untuk orang yang terluka. Yesus datang untuk orang yang miskin. Yesus datang untuk orang yang sakit. Yesus datang untuk orang yang berdosa. Itulah kabar baik. Kerajaan sorga datang. Di bumi, dalam roh, di hatimu. Dan energi itu akan keluar. Mengubah hidup Anda. Apa yang perlu kita lakukan? Penutup. Gak apa-apa ya berdiri di sini. Catat baik-baik. Ini cara berpikir yang membuat kita ini GR. Kalau ada cinlok tahu ya, cinta lokasi. Si cewek naksir si cowok. Pinjem Edis TV. Itu berat saudara, berat. Itu berat saudara. Si cewek dandan menor, caper. Belum tentu cowoknya ngelirik. Ya toh? Cowoknya gak naksir. Mau apel. Gak pantas. Ya toh? Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau cowok naksir duluan, ceweknya nggak perlu keluarkan tenaga, cukup ketawa aja, nggak perlu dandan menor, nggak perlu ke salon. Amin. Ibu mesti pede dong, kasih senyum aja, kasih kode, aku mau. Amin. Nanti dia akan satu hari ngajak kencan, terus dia akan ngomong gini, ditembak istilah anak muda. Kamu mau jadi pacarku?
Jawabnya kalau pakai bahasa Jawa, muantep. Heeh. Mulai mikir, agama. Aku mau mengasihi Tuhan. Kaiso saudara. Saya bangun hidup iman saya bukan kasih saya sama Tuhan. Tapi saya belajar, berusaha, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jangan disalah tafsir. Tapi yang saya andalkan bukan kasih saya sama Tuhan. Yang saya andalkan kasihnya Tuhan sama saya. Amin. Saya tantang, yang naksir duluan kita atau Yesus? Yesus. Jadi jangan caper. Tidak perlu megal-megol. Cukup kasih kode, Tuhan aku mau. Amin. That's the way. Itulah Injil. Agama bilang, kamu harus mengasihi Tuhan. Kamu harus melayani. Kamu harus jadi budaknya Allah. Gospel enggak begitu. Tuhan sayang sama kamu. Carane apa? Buka hati. Aku mau. Mau itu berarti apa? Jangan jaim. Jangan sok jual mahal. Jangan sok sehat. Jangan sok, gak apa-apa Tuhan, aku gak butuh. Aku baik-baik saja. No. Kalau kita dosa, aku baik-baik. Aku gak pernah berbuat dosa. Anda gak bisa diampuni. Anda harus mengaku, Tuhan aku berdosa. Ampuni saya. Tuhan aku ngelak, haus. Beri aku siapa. Cintai saya. Aku pengen ngalah. Buka hatimu. Yang terakhir tadi sudah terakhir. Saya itu sudah jadi yeye. Yeye itu apa? Opa. Engkong. Tapi tiap kali saya nyembah tuh, masuk hadiratnya. Saya itu kerosot jadi sinyo, saudara. Papa. Itu membuat Anda gak bisa tua. I'm not talking about physically. Your heart never be old. When you falling in love, you never be old. Kau ketemu cinta, kau gak bisa tua. Siapa mau? Katakan kanan kiri, jangan tua dulu. Kita gak didesain untuk tua. Amin. Ini stem cell yang membuat tua jadi muda. Amin. Jadi jangan lihat Yesus cuma pengampunan dosa. Dia mati, dia bangkit. Hari ini memperingati, dia bangkit. Maut dikalahkan. Maut di Gatotkaca, maut Antarejo, maut Antasena. Sudah dikalahkan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Pelan-pelan. Buka tanganmu. Ingat, yang naksir duluan siapa? Yesus. Siapa yang lari lebih dulu waktu anak bungsu itu pulang? Bapaknya. Sudah kudus atau mambu babi? Mambu babi. Dan bapak nggak bilang gitu, mambumu nak. Kembalinya kita kepada dia itu hadiah buat Tuhan. Kalau orang perayaan apa? Oh, anakku lulus. Tapi bapak yang anak hilang merayakan anaknya jadi gembel. Cuma karena pulang dia merayakan. String, buka tangan kita. Lihat ke atas. Buka hati. Oh, rapasyakapakapa. Di mana Tuhan? Jangan pikir di atas. Sekarang ada di sini. Haleluya. Haleluya. Ya, surganya sedang buka. Haleluya. Whisper. Whisper. Siapa yang haus? Siapa yang butuh cinta? Siapa yang butuh pemulihan? Siapa yang kepingin Tuhan? Siapa yang merindukan kerajaan surga? Buka hatimu. Yesus tidak datang bawa agama. Yesus datang supaya dia
membuka pintu sorga dan jalan ke bumi. Haleluya. Datang, minum air yang diberikan, terima, jadilah anak. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu kepada Bapa. Terus masuk. Tirai itu yang terbelah, jalan itu yang terbuka. Anda tidak dipanggil hanya untuk beragama, Anda dipanggil menemukan itu tata kasih karunia-Nya. Oh, haleluya. Dari sungainya, dari tata yang mengalir. Siapa yang minum itu dia sembuh. Siapa yang minum itu dia pulih. Siapa yang minum dia ditahirkan. Sekali lagi, lupakan kanan kirimu. Haleluya. Roh Kudus, biarlah Engkau hadir di tempat ini. Biarlah Engkau menyayangi umatmu seperti biji matamu sendiri. Setiap orang, setiap keluarga dilawat, disapa. Jesus, haleluya. Refrennya, haleluya. Sama-sama haleluya. Sampai dia. Sesuai dengan janji-Mu Tuhan, untuk umat-Mu, untuk gereja-Mu. Angkat tangan dengan lembut sekali lagi. Lupakan kanan kiri. Bukan pendeta, bukan hamba Tuhan. Yesus. Yesus. Hamba Tuhan hanya bencana. Datang sama dia. Dia penyembuh. Dia gembala. Dia gak mati. Dia bukan cerita. Dia ada. Dia hidup. Dia hadir. Dia mengampuni dosa kita. Sekali lagi. Shakatakapapa Hekabaramu Sakabutakapapa Orama sekira matakuro moseka pataku. String Tuhan menyapamu. Tuhan menyapamu. Touch. Yes,
Minum dari sungai ini. Alami. Touch. Fire. Siapa yang berkata pagi hari ini, aku haus Tuhan, aku sakit Tuhan, aku luka. Aku mau minum dari sungai. Angkat tanganmu. Siapa yang berkata, Tuhan ini aku. Saudara boleh maju ke depan atau saya undang Bapak yang baju kuning. Saya boleh doa buat Bapak. Bapak yang baju kuning. Ya. Tuhan penuhi minum dari air sungai. Touch. In the name of Jesus. Siapa lagi? Orang sengsara mencari air di bumi ini tidak ketemu. Aku Yahweh Elohim memberi mereka minum. Memberi mereka minum. Minum. Barang siapa haus, biarlah kau ambil minum dengan cuma-cuma. Sebab Allahmu adalah gembala yang baik. Dia Allah Elohim yang menyembuhkan umatnya. Tuhan nyatakan cintamu kepada kami semua, termasuk kepada hamba-Mu. Kami tidak lebih anak dan umat, cuma umat anak Bapa. Ibu-ibu, wanita saja. Yes. Suara itu naik ke surga. Terus cari dia. Buka hatimu, izinkan dia mencintaimu, izinkan dia memilikimu, izinkan dia memilikimu. Dia nggak mencintai. Jesus. Minum. Saudara boleh maju ke depan. Saudara boleh berdoa di tengah. Ibu yang di tengah, ibu yang di pinggir. Saya boleh berdoa buat ibu berdoa. Tuhan mau jamah ke hatimu. Ya, dia lebih dari papa. Dia lebih dari mama. Panggil Tuhan Yesus, aku mau jadi milikmu. Sayangnya seperti anak Bapak menyayangi. Touch in the name of Jesus. Ngadep ke depan aja, Bu. Ngadep sini aja. Ngadep kebalik. Ngadep kebalik. Nikmati, ya nikmati. Kok nggak bayar? Jangan dipikir. Taste it. Taste. Full. Oh, fire. Oh, beri dia pengalaman. Fire in the name of Jesus. Jamkan mata. Fire. Terus masuk. Anda didoakan atau tidak bukan masalah.
Surga terbuka. Surga terbuka buat kamu. Saya bisa merasakan. Tuhan merebut anakku, anakku, anakku. Aku kau milikku, kau milikku. In the name of Jesus. Minum. Dia Tuhan yang memberi minum umatnya. Sembuh, sembuh, setiap luka sembuh, setiap luka sembuh pagi hari ini. Minta 5, kembali 5. G. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Angkat tanganmu kepada Bapa. Surga terbuka. Nikmati, kecaplah dan lihatlah Tuhan baik. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati. Berjalan bersama Tuhan di bumi, dalam hidup ini Dia hadir. Oh
Surga itu bukan hanya di atas, di bumi, di dalam kita. The kingdom of God is within you. Aktifkan Roh Kudus di dalam kita. Air yang kuberikan menjadi mata air di dalam dirimu. Biar itu mengalir. Minum, itu menyembuhkan, memulihkan, memberi kekuatan baru, mentahirkan. Aku berjalan, kasih-Mu menerangi jalanku, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. mulai awal saat Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Jesus. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Nikmati. Saudara tetap dalam doa. Tuhan belum selesai beracara. Jesus. Jangan pakai perasaan. Jesus. Imanmu. Terima jemaat. Hari ini hadiah Paskah yang indah. Hidupmu pasti berubah. Nasibmu pasti berubah. Kesehatanmu dijamin. Segalanya. Sebab dia hidup. Dan hidup di hatimu. Engkau Tuhan pemulihku. Ayo pujikan semua. Kau pulihkan. Ibu Sari, Ketua Departemen Kertomenangga, maju. Berdoa. Berdoa. Saudara pulang dari ibadah ini, engkau enggak sama lagi. Percayalah. Kau berfirman dan pulihkanku. Engkau Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pemulihku. Kau pulihkan hidupku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kau Tuhan pemulihku. Tuhan berkata demikian Bapak Ibu. Aku sudah tanggung semua penderitaanmu. Yes, Aku ambil kesusahanmu. yes. Penyakitmu aku bawa. Dia bawa sampai ke kayu salib. Lalu dia katakan di kayu salib sudah selesai. Engkau yang merasa gagal dia katakan sudah selesai di kayu salib. Hari ini sama-sama dengan saya katakan, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai dosa, di mana kemenanganmu? Katakan sekarang Bapak Ibu, hai maut, di mana sengatmu? Hai dosa, di mana sengatmu? Sekarang bangkit Bapak Ibu, katakan dalam hatimu, bersama Yesus yang sudah bangkit menang, kemenangan yang sama diberikan kepada kita, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Bapa telah memberikan kemenangan kepada kami. Yes. Kemenangan yang Engkau berikan kepada Musa, kemenangan yang sama Engkau berikan kepada Yosua, dan Tuhan yang sama yang memberikan kemenangan itu juga kepada kami. Dan hari ini dengan kuasa yang kami dapatkan daripada Engkau, karena Engkau telah mengalahkan maut, maka kami hari ini dengan kami Engkau berkatakan, terima kuasa, dan kami akan terima kuasa daripada Tuhan. Dengan kuasa itu kami katakan, kami sudah menang. Kami sudah menang.
Kami bukan orang yang gagal lagi. Kami Yes. bukan orang yang gagal. Tapi kemenangan sudah kami dapatkan daripada Tuhan. Bersama dengan kebangkitannya. Terima kasih Roh Kudus yang Engkau telah berkarya hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang telah menguatkan kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah Engkau kirim untuk memberitakan firman-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus sekali lagi. Engkau yang sudah bekerja berkarya. Engkau yang sudah memberikan kemenangan kepada kami. Dan hari ini kenyataan kami terima Tuhan. Engkau benar-benar nyata hadir di sini. Engkau benar-benar nyata memulihkan kami. Engkau benar-benar nyata memulihkan rumah tangga kami. Memulihkan ekonomi kami. Rumah tangga kami, keluarga kami. Pekerjaan kami, pelayanan kami. Gereja kami dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat semuanya hari ini Bapak. Terima kasih buat kemenangan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima berkat daripada Tuhan. Yang percaya Haleluya. katakan amin.